Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda hebat, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kesiapan sosial emosional anak usia dini dalam memasuki sekolah. Masuki tahun ajaran baru, tentunya banyak persiapan bagi orang tua atau ayah bunda, utamanya untuk anak-anak usia dini yang akan masuk di taman kanak-kanak ataupun kelompok bermain. Persiapan apa saja yang harus dipersiapkan? Yuk, ayah bunda kita kupas tuntas di sini. Tentunya yang akan kita persiapkan bukanlah materi ya yang akan kita kupas di sini, yaitu yang akan kita kupas tuntas pada kesempatan ini adalah kesiapan sosial emosional anak-anak kita. Apa itu sosial emosional? Dan kesiapan seperti apa agar sosial emosional anak itu siap untuk masuk sekolah? Pengertian emosional secara umum yaitu complex feeling state yang terdiri dari apa? Senang, marah, cinta, takut, khawatir, gelisah, sedih, dan tidak nyaman. Hal seperti itu akan terjadi kepada anak-anak ketika memasuki sekolah, yang mana di sekolahan atau di kelas itu hal-hal yang baru ditemui oleh anak-anak. Misal guru baru, teman baru, lingkungan baru. Bisa juga anak-anak itu merasa khawatir, tidak nyaman. Karena apa? Karena harus berpisah dengan ayah bundanya atau kakek atau neneknya atau pengasuhnya yang mengantar ke sekolahan. Terganggunya beberapa emosi anak, misal anak merasa khawatir, anak merasa tidak nyaman, takut, bahkan sedih ketika harus berpisah dengan orang tuanya. Yang di situ anak menemui hal yang baru, yaitu teman baru, lingkungan baru, guru baru, dan di situ juga terdapat banyak teman yang baru. Itu akan mengakibatkan terganggunya secara biologis dan juga secara psikologis. Secara biologis apa contohnya? Contohnya tiba-tiba anak-anak terasa BAB atau buang air besar, dan juga kemudian terasa buang air kecil ya, tiba-tiba seperti itu. Menangis itu anak-anak mengakibatkan muntah. Hal itu terjadi dan bahkan banyak terjadi ya ketika anak-anak itu memasuki awal-awal sekolah. Kemudian terganggunya secara psikologis itu misalnya anak-anak merasa takut, kemudian anak-anak itu selalu pegangi baju orang tuanya ya, harus selalu dekat kepada orang tuanya, sehingga bisa dilihat pada wajah anak-anaknya itu wajah yang saya tegang dan wajah-wajah yang ketakutan seperti itu. Ayah bunda, bagaimana mempersiapkan anak-anak kita, terutama anak-anak usia dini ya, ketika akan memasuki pertama sekolah. Kita sendiri sebagai orang tua tentunya juga harus tenang dulu, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Orang tua jangan nervous ya, atau jangan khawatir ketika anak-anak itu memasuki lingkungan baru. Nah, tentunya di sini ada tips ya. Saya akan membagikan tips sebagai guru sering mendapati anak-anak masuk sekolah pertama itu seperti apa reaksinya, baik orang tua maupun anak-anaknya. Oleh karena itu, izinkan pada saat ini saya akan memberikan tip-tip bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak sekolah dengan nyaman, dan bagaimana, utama yang paling penting nih, yang paling penting itu gimana anak-anak nanti bisa berpisah dengan ayah bundanya atau pengantarnya dengan aman. Karena di sini ada sebagian anak yang mempunyai karakter perlu waktu dalam memasuki lingkungan yang baru. Nah, di sini jika anak perlu waktu dalam memasuki lingkungan yang baru, maka
perlu tips-tips tersendiri bagaimana ayah bunda cara memisah atau menyapih anak supaya mau ditinggal. Dan juga ada karakter anak yang tidak butuh waktu ketika memasuki lingkungan baru. Mereka akan begitu saja respect dengan lingkungan baru, jadi tidak butuh waktu untuk berkenalan dengan bapak ibu gurunya, tidak butuh waktu untuk berkenalan dengan teman-temannya, tidak butuh waktu dengan banyak teman dalam bergabung dengan teman-temannya. Hal seperti itu jadi tidak mencemaskan orang tua ya kalau anak itu mempunyai karakter yang kedua. Berikut tip-tipnya. Yang pertama adalah jauh-jauh hari ayah bunda sudah mengenalkan kepada anak anda tentang sekolahannya. Yang pertama ya, diinformasikan di mana sih nanti akan sekolah. Dan yang paling utama itu anda diajak ke sekolahan ketika mendaftarkan. Di sini anda akan sekilas melihat tentang sekolahannya. Lebih bagus lagi ketika anak-anak diajak masuk di kelas-kelasnya ya, kemudian dikenalkan pada guru-gurunya, dikenalkan kepada teman-temannya nanti. Jadi di sini anak-anak sudah ada gambaran, sudah ada bayangan bahwa nanti ketika mau masuk sekolah itu nanti akan ketemu sekolahan yang seperti itu, kemudian akan berkenalan dengan bapak ibu guru, kemudian ada teman-teman yang banyak yang nanti akan bermain bersama, seperti itu. Itu tip yang pertama. Kemudian tip yang kedua adalah diajak diskusi tentang bagaimana nanti ketika anak anda ini sekolah, yang mana nanti diberitahukan bahwa nanti kalau sekolah nanti ada ibu guru baru, kemudian ada teman-teman yang baru, kemudian ada kelas yang baru. Yang kelas yang baru itu bisa diceritain ayah bunda ya, ada mainan apa saja, seperti itu diceritakan. Jadi ini membangun kedekatan dan ketertarikan anak terhadap sekolah. Bagi anak tadi adalah merupakan lingkungan yang baru. Kemudian tip berikutnya atau tip yang ketiga ya, yaitu memberikan reward kepada anak pada tiap progres perpisahan ya. Progres perpisahan di sini misalnya ya, anak anda itu ketika mau ditinggal orang tuanya itu sangat lengket sekali kepada bundanya ya, apa ayahnya yang menunggu ya. Itu biasanya ada anak yang selalu memegangi orang tuanya. Orang tuanya itu harus selalu dekat pada dia. Tapi beriringnya dengan waktu, dengan mulai mau beradaptasi dengan lingkungan baru, anak itu sudah mau mulai bergeser dengan ibunya. Bergeser sedikit. Hari berikutnya bergeser agak panjang nih bergesernya. Dari progres yang kecil-kecil itu berilah reward atau pujian. Reward itu bisa pujian, bisa hadiah berwujud mainan, atau nanti dibelikan makanan kesukaan atau apalah seperti itu. Ini akan sangat berarti pada anak-anak ketika anak itu diberikan reward atas prestasi yang mau berpisah kepada ibunya itu tadi. Bisa saja reward itu atau pemberian reward itu bekerja sama dengan gurunya seperti itu. Ini di sini butuh komunikasi yang erat dan kuat antara ayah bunda dengan ibu guru kelasnya. Tips yang keempat adalah support anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Seperti contoh ya, anak-anak dipertemankan dengan teman baru, diminta untuk bermain bersama, dan bermain bersama itu ayah bunda menemani dulu supaya anak-anak nyaman dengan teman yang baru itu. Kemudian tip yang kelima adalah berikan contoh positif pada anak mengenai pergaulan dan keterbukaan. Di sini tentunya anak-anak itu
ya apa yang dilihat oleh anak, apa yang dirasakan oleh anak itu akan menjadi kepribadian anak. Ketika anak-anak itu melihat kita orang tuanya itu juga mempunyai karakter yang terbuka dengan teman-teman baru, hangat dengan teman-teman baru, maka anaknya juga akan melihat bahwa bundanya nih mudah bergaul, bundanya ini terbuka dengan teman-teman yang baru. Ini insya Allah anak-anak akan meniru juga bahwa teman yang baru, lingkungan yang baru itu bukan hal yang menakutkan. Kesiapan ataupun kematangan sosial emosional anak akan mempengaruhi ketercapaian bidang pengembangan berikutnya, misalnya kognitifnya, kemudian psikomotoriknya, bahasanya. Jika ananda kesiapan emosional atau kematangan emosional itu masih kurang, maka akan terganggu juga bidang pengembangan yang lainnya. Bagi Bapak Ibu guru, gimana sih mempersiapkan kematangan sosial emosional anak-anak? Nah, materi-materi apa saja yang bisa kita berikan kepada anak-anak untuk mematangkan sosial emosional anak supaya nanti ketika memasuki pembelajaran kognitif, psikomotorik ataupun bahasa, anak-anak sudah siap. Dalam buku ini dikupas tuntas tentang bagaimana mempersiapkan anak-anak supaya matang sosial emosionalnya dalam rangka kita memasuki bidang pengembangan yang lainnya. Buku ini bisa juga untuk orang tua dan utamanya kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.